Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa YouTube, di sini akan saya temui warga dari Desa Dokoro ini membersihkan lokasi sini, sering berkunjung ke sini untuk merawat makam Eyang Ki Ageng Ulomo. Beberapa informasi akan saya tanyakan kepada beliau. Assalamualaikum, Mbak. Sebelumnya dengan Bapak siapa namanya? Bapak Sunarto. Bapak Sunarto, oke. Niki termasuk wilayah Desa Dokoro, Pak. Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari. Oke. Berarti wilayah dari Kecamatan Wirosari. Mereka terkenal orang menyebutnya apa, Pak? Gunung Ulo. Gunung Ulomo. Gunung Ulo itu berasal dari kata Gunung Ulomo, gitu. Bukan karena ulo hewan itu, bukan ya, Pak? Tidak, karena ulama. Karena ulama, Ulomo basa Jawanya gitu, nggih. Lajeng mulai kapan, Pak, niki mulai ramai di apa? Untuk pembangunan ini mulai tahun 2017 kemarin. Nggih, 2017 nggih. Tapi sebelum tahun itu sudah ada kepercayaan warga masyarakat, ada aktivitas di sini. Ada sejak saya kecil, tapi kadang ada, kadang tidak, karena aksesnya belum ada waktu itu. Itu kenapa? Aksesnya. Setiap bulan apa, Pak, biasanya masyarakat itu mengadakan kegiatan di sekitar makam ini, atau kaul atau apa ya? Di sini kaulnya di bulan Suro. Iya. Jadi kaul, diajarkan kaul pengajian ya, pengajian bulan Suro. Biasanya pasaran, Pak ya? Iya, pasaran Jumat Pahing. Pasaran Jumat Pahing bulan Suro. Gitu. Gitu. Lajeng selain itu kegiatan apa lagi, Pak? Selain bulan Suro nggak ada? Nggak ada. Gitu. Paling ziarah itu ya, Pak ya? Ziarah umum. Ya. Ziarah umum setiap saat. Malam Jumat biasanya seperti itu. Setiap malam Jumat. Kalau lapangan ada malam Jumat Pahing. Lapangan malam Jumat Pahing rutin, gitu. Tahlil, yasin. Iya, tahlil yasin. Niku Pak, napa? Nggih, warga masyarakat sini nggih. Iya. Pada dusun Blimbing Desa Dokoro. Dusun, dusunnya bertepatan dengan dusun Blimbing. Tapi Desa Dokoro. Kalau RW-nya RW 5 dan RW 6. RW 5 dan RW 6 nggih. Ikut nyung-kuyung untuk memajukan area makam Gunung Ulomo menika nggih. Iku nggih. Lajeng sekitar makam sini ada napa meneh, Pak, tempat menarik napa? Kalau untuk ritual di sini ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Yang satu tempat makam sini, yang satu di puncak itu. Puncak atas ya. Iya, puncak Gunung Ulomo. Yang ketiga itu di gua. Di dalam gua di situ ada pasujudan 6 bulan. Gua pun di sebelah. Di atas itu ya. Di bawah tebing. Di balik tebing ini ada gua. Oh iya. Yang di dalamnya di situ ada pasujudan 9 bulan. Ada batu ya, dan batu. Ada peninggalannya, Pak. Nah, itu ada. Nggih. Terus di atasnya itu kan ada itu patung Kiai Semar di dalam gua itu. Yang patung asli itu. Asli batu yang dimana jarang orang yang tahu itu, Pak. Nggih. Hanya orang tertentu yang. Yang melihat itu orang tertentu. Ya, kalau masuk pasti lihat semua, tapi jarang yang mau tahu. Yang belum banyak yang tahu, yang ingin melihat itu. Macam itu patungnya buatan alami terbentuk dari alam. Luar biasa. Itu. Nah, pemirsa, ini hal-hal unik ya, hal unik yang ada di sekitar makam Gunung Ulo dan puncaknya ya. Di puncak bertepatan di atasnya itu. Ya, mungkin pemirsa nanti tertarik bisa berkunjung ke sini, datang ke sini untuk membuktikan sendiri gitu. Ya, mungkin kegiatan seperti selamatan yang betul, Pak, ada betul. Selamatan malam pengajian kalau satu suro biasanya. Gitu. Waktu bulan Suro malamnya itu ada selamatan. Malamnya kegiatannya dilakukan malam hari.
Kolnya berarti malam hari? Enggak, kolnya siang hari. Kolnya siang tepat hari. di Jumat Pahing, terus malamnya itu kan kalau istilah sini pasian. Pasian, oh iya, nggih. Itu ada tetap ada adat istiadat selamatan itu Pak ya. Ada. Nggih. Katose nggih pun cekap ngoten Pak. Monggo. Nggih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai seorang abdi dari Keraton Surakarta, putusan dari Dewan Adat Surakarta. Beliau adalah bernama Raden Tumenggung Kalsen Puspoko Dipuro. Beliau ini mengetahui bagaimana cerita riwayat hidup atau biografi dari Ki Ageng Ulomo ya, Ki Ageng Ulomo. Ini kita tanyakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semua masyarakat ditempatkan di daerah di Sandokoro, Kecamatan Merosari, Kabupaten Grobogan. Saya mengecek peradaan makam Ki Ageng Ulomo, katanya orang sini. Nah, saya sudah di tempat sini. Saya akan membuka sebenarnya Ulomo itu kan kiai yang besar, kiai besar atau Ki Ageng besar atau beragama Islam itu. Ya, saya kira saya sudah dulu itu sudah namanya Mbah Juwari dan Mas Warto dan istrinya sudah saya bawa ke Surakarta Diningrat, sudah bertemu Gusti Vandansari MPD, sudah direspon nama-nama ini, termasuk saya membawa buku, itu surat tugas saya ini. Itu dari lembaga Dewan Adat ini, dari Surakarta Diningrat, resmi ini, penelusur sejarah ini, yang ditandatangani oleh DRA Kusmurtiah Vandansari MPD dari Keraton Surakarta Diningrat ini. Saya sudah tugas dari sini untuk menelusuri. Kalau ada orang-orang yang menyatakan ini dan itu, ada versi lain sah-sah saja, silahkan. Yang penting saya sudah mengecek di sini. Kalau pendapat saya ini namanya Ki Ageng Ulomo. Dia katakan Gunung Ulo. Margai apa? Tempatnya di gunung sini. Nah, gunung sini ada kaitan dengan desa. Desa Ndokoro. Itu kata-katanya orang sini mengatakan Mbah Juwari dan Mbah Toban itu Ndokoro itu untuk penyimpanan rahasia. Berasal dari kata ndok. Ada dari dasar kata ndok dan koro. Ndokokno. Bisa ndokokno perkara gitu. Ditutup permasalahan itu. Nah, saya pikir pitutur luhur dari sesepuh sini. Nah, itu ada nama-nama yang disembunyikan gitu. Nah, dulu kalau rakyat ini namanya Mbah Ulomo. Mbah Ulo, Gunung Ulo. Nah, Ulomo itu Ulo atau Ulo itu saya belum tahu karena kata-kata dasar Ulo. Sini ada dari keraton Babat Tanah Jawi itu ada namanya ini. Ini namanya Tejo Wulo. Tejo Wulo itu dari keturunan dari Pangeran Pamekas, Tejo Pangeran Pamekas itu. Jadi dari Raden Patah itu. Namanya kalau sini namanya Ulomo, kalau ini Tejo Wulo, kata-kata Ulo atau Ulomo itu. Ini ya benar Raden Tejo Wulo. Kalau saya sendiri, kalau ada versi lain ya sah-sah saja gitu. Nah itu ini ada sisilahnya, ya saya bacakan ya. Itu dari sisilah Demak itu dari Syekh Ibrahim Asmorokondi, terus Sunan Ngampel putranya atau Raden Rohmat. Karena para Raden Rohmat itu gelar dari keraton Raden Rohmat itu yang memberi
Bluiju 5 itu. Sunan Ampel tulisan Ratu Mas Panggung atau Ratu Jamanten itu. Terus dari Aryo Tejo atau Aryo Nyai Manila, Ki Ageng Manila. Punya putra Raden Tejo Pangeran Pamekas. Terus baru Raden Tejo Wulo itu. Nah, saya katakan kata-kata dasar Wulo itu mesti Wulo. Ilat Jawa mengatakan Ulo di tempat Gunung Ulo sini. Itu. Nah, itu punya putra lagi namanya Penamban Tejo Kusumo. Tejo Kusumo punya putra Kiai Ageng Karanglo Ing Taji. Karanglo Ing Taji gada putra Kiai Ageng Cucuk Telon. Kiai Cucuk Telon punya putra Kiai Ageng Cucuk Depok lain. Depok itu makanya di sana di Depok Toro. Nggak salah itu di daerah itu loh, Cedak Karnongko, saetannya Karnongko itu namanya Ki Ageng Cucuk Depok. Nah, ini ada kaitannya di Sodo itu namanya Nyai Depok. Kemudian Ki Ageng Depok punya istri namanya Nyai Depok gitu di situ. Nah, Nyai Depok di Sodo itu dulunya kenapa kok di sana? Mungkin ini ada perpisahan peperangan. Ada ini kalau saya teliti analisa ini zaman-zaman Trenggono sampai zaman Sunan Prawoto karena ada kaitannya ini dari Demak juga, Sunan Prawoto juga dari Demak juga, ini dari Ki Ageng Tirto juga keluarga di sini. Kalau saya analisa misalnya telusur sejarah ini dari Babat Tanah Jawi ini gerubukan kan jalan pentas dari Majapahit ke Demak lewatnya sini. Terus ini kemungkinan ya zaman Trenggono sampai Sunan Prawoto gitu. Nah, saya analisa itu ada peperangan di Panarokan itu ada penekan yaitu terbunuhnya Sultan Trenggono Demak itu. Ya, ini saya kesini untuk menjelaskan. Kira-kira ini saya ambilkan dari buku Babat Tanah Jawi dan ini sejarah gerubukan yang ini. Gerubukan ini. Ini adalah gerubukan ini sejarah berdirinya gerubukan. Tapi ini dulunya zaman di sini zaman ikut Demak gitu di sini. Ada di sejarah buku ini. Saya ambilkan dari sejarah gerubukan utawa apa ya? Hari jadi gerubukan itu saya ambilkan dari buku ini. Saya kira itu untuk kekuatan referensi sejarah. Karena kalau di sini orang itu mengatakan cerita-cerita rakyat atau cerita luhur itu. Yang saya sampaikan semua di desa sini, saya semoga nanti bisa maju untuk ke depan atau sejarah ini nanti bisa terungkap semuanya sampai ketemu semua keluarga-keluarga Mbah Ki Ageng Ulomo ini. Jadi namanya Ki Ageng Ulomo utawa Ki Ageng besar, Ki Ageng gede, Ki Ageng Ulomo. Jadi ulama itu. Nah, namanya Ulo ada mengatakan Ula. Ternyata itu Ki Tejo Wulo gitu. Itu yang saya sampaikan. Semoga ini saya sudah menyampaikan, sudah menelusuri semua, tinggal di sini saya cek. Ya, nanti kalau ada versi yang lain, nanti kalau ada yang mengatakan ini ya sah-sah saja, silakan. Yang saya pribadi dan ini untuk secara untuk terbuka mengecek di sini saya sudah cek, saya sudah mengatakan itu namanya Raden Tejo Wulo. Kalau mengatakan sini namanya Gunung Wulo. Ya, kalau ini berarti Raden Tejo Wulo Ki Ageng Ulomo itu. Dugul Blimbing karena ada desa Blimbing berarti ada tinggal-tinggal telasan, itu namanya Dugul Blimbing. Saya mengatakan dari pitutur dari sesepuh ini yaitu Blimbing di sana di sebelah selatan dekat perbatasan dengan Gemblung. Gemblung itu secara selatan. Katanya Gemblung itu orang sana, katanya orang sini katanya
gemblung orang banyak yang bodoh tapi pandai mencari keuntungan atau perkayaan gitu. Itulah itu namanya gemblung. Yang kesini namanya itu belimbing, rasanya kecut. Dulunya ada pohon belimbing. Ada pohon belimbing itu rasanya kecut situ. Sebagai punden sini dinamakan itu namanya belimbing situ. Ya itu saja yang saya sampaikan. Berterima kasih atas saya kesini. Bila ada salah dan kesalahan itu saya minta maaf sebesar-besarnya itu. Ya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.